ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak dan barakallahu mengawali pengajian menika monggo tansah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmatipun Allah tentang kata luar biasa teman-teman sedaya lan mangkat monggo kita berikhtiar dadi sampeyan wong kang pinter musuh dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Salawat salam bagaimana dumateng panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mohon kepada Allah pada kegiatan untuk beribadah kepada beliau Nabi dan mengatur taat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mengawali pengajian kita doa ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Bapak dilaksanakan kolom B selatan di Kepengker barang lebih kopi di bawah yang buatan di mawon kelasnya. Karena kemarin kurang penjelasan sedikit terkait dengan kehidupan kita untuk bab yang pertama. Kalau niko bantu masakan mungkin sampai kita sarang-sarang niko sampun bulan Sya'ban, insya Allah bulan Sya'ban itu bulan yang luar biasa, ada pemahaman. Nah bulan Rajab itu yang kita memang persiapan mantap. Sya'ban kita pemantapan, nanti Ramadan tinggal eksekusi. Jadi Ramadan tinggal eksekusi. Maka juga Ramadan sampai ke Ramadan bahwa karenanya kerja gitu, bahwa banyak gitu. Memang betul-betul satu bulan penuh kita gunakan untuk betul-betul target kita adalah puasa kita Allah terima. Kami mengatakan bilang balik monggo kita sekedar ruang-ruangan kita renung kembali suasana pada bulan ini. Ada beberapa kejadian yang jadi ruang kita sedaya. Kejadiannya adalah beberapa kemungkaran di mana-mana. Kemudian adat juga di mana-mana, adat yang kecil-kecil di dunia menika. Dan sesamutan kita sedaya ternyata alam ini pun nanti Allah pun dawi goyang ya goyang. Kalimatan kejadian-kejadian yang terjadi alam semesta menika pinangka kematan itu sedaya. Karena kerusakan bumi menika boten ulah sapa-sapa, tetapi ulah manungsa piyambak. Bentuk kerusakan apapun itu karena memang manungsa piyambak. Maka betul banyak waspadailah. Yang paling kita harus kita jeli gerakan-gerakan fasikin, gerakan-gerakan munafikin, gerakan-gerakan zalimin, dan gerakan-gerakan yang lain. Nah, wong kafir ngoten mesti wedi Bu. Bapak. Wong kafir itu mesti wedi ya wong Islam itu bodo ngerti agama. Wong kafir itu mergo ora wedi mergo diri enggak paham agama itu. Alhamdulillah kita berikhtiar jadi orang yang terus memperkuat diri kita piyambak. Maka sampai ada satu hadis uang manusia itu akan kuat manakala sholat jamaah subuh sudah seperti sholat Jumat. Sampai sekarang belum terwujud untuk kita. Tapi ada beberapa tempat sampun terwujud, tapi untuk kita belum terwujud. Kalimatan semangat untuk mengelurakan berjamaah, terus kita kumandangkan di mana-mana.
Bela Bapak Ibu, kolomben pun sekilas penantian dan harapan, ya. Penantian dan harapan jadi uang mesti dalam konteks gesang seperti ini. Secara bertahap orang Allah ciptakan, hamba Allah ciptakan dari mulai tidak ada menjadi ada, dan terus kembali tidak ada dan diadakan lagi oleh Allah. Jadi kalian ciptakan dari tanah, aku hidupkan di atas tanah, dan aku matikan nanti Anda akan ke dalam tanah, dan aku bangkitkan kembali dari tanah. Tsumma nukhrijukum. Jadi Allah itu ciptakan kalian dari tanah. Aku suruh kalian hidup di bumi itu, di tanah Allah. Kemudian nanti kamu akan matikan, aku masukkan ke dalam tanah. Kemudian aku bangkitkan kembali dari tanah untuk dinilai tanggung jawab. Maka monggo kita sareng nek kita emut ngaten pasti kita paham penantian kita selama di dunia dan nanti penantian di alam barzakh adalah membuat kita menjadi orang-orang yang tidak merana. Disadarkan piyambak bahwa kita itu tidak apa-apa. Kami ini bukan apa-apa, pulau ini bukan apa-apa. Kami cuma sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, yang tidak berdaya apa-apa, tanpa kekuatan Sang Pencipta kita. Maka kalimat yang agung adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Lalu mengatakan setiap lafal-lafal yang indah kita perkuat untuk kita. Kita terapkan dan dibentuk yang bagian. Ketahuilah bahwa bekerja itu tidak sebatas pemenuhan kita sekarang, tapi pemenuhan kita untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi bekerja kita untuk dunia kita, sekaligus bekerja kita untuk dunia itu untuk mengantar kita di akhirat juga ada. Maka Sang Allah mengatakan, kalau kalian mencari akhirat, dunia tak beri. Tapi kalau kamu cuma berdunia dong, awas hati-hati Anda. Hati-hati wahai bapak. Nek panjang bismillah akhirat ditemenke, maka dunia akan diberi. Tapi kalau kamu cuma mengejar dunia, akan melupakan menjadi orang-orang yang besok akan menyesal. Kenapa Pak akhirat dikejar pada dunia? Lo yakin Bapak? Oh itu. Nah akhirat dilengke tenan, nggak mungkin orang itu malas. Nggak mungkin. Orang itu malas nggak mungkin tidak kecukupan, nggak mungkin. Karena akhirat dikulangkan. Jadi spirit akhirat itu adalah mesti dunia dulu. Dan spirit akhirat mesti dunia. Tak nggak mungkin kita pisahkan antara dunia kali akhirat. Karena kita nggak boleh memisahkan. Maka kata Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian kemarin saya sampaikan bahwa spirit kita kesampaikan itu ada dinamika itu. Ada kemudahan, ada kesulitan, ada rintangan, ada hambatan dan sebagainya. Tapi yakinlah bila kita menikah Allah berikan satu sesuatu yang luar biasa. Beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Nah target kita ketika kembali kepada Allah yang kita terima adalah kemudahan, bukan kesulitan. Sekarang alasannya uang sekitar dunia yang diberi kemudahan, tapi ketika diambil ruhnya oleh Allah masuk alam barzakh dibangkitkan kesulitan yang didapatkan, nggak ada manfaat kesan itu. Satu contoh seperti kita lihat di Abu Jahal. Ketika dia dengan sangat mengubah tamak, takabur, mengedepankan harta dan jabatannya, ada disambut dengan Gusti Allah. Hartamu, jabatanmu
tidak sombong kalian. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada gunanya yang kamu kumpulkan, yang kamu perjuangkan, yang kamu bela untuk dunia tok tanpa Allah kamu libatkan, maka tidak ada gunanya sekalian berapapun kita beri Allah tahun berapa. Ini para bapak dan para ibu, maka wong itu sebenarnya lengkap guna. Tidak seperti yang compang camping, seperti yang tidak seimbang, tidak ada. Tapi spirit yang lengkap, yang paripurna. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, paripurna. Walaupun kita mungkin secara kasat mata wong dunia ini kurang, tapi orang ini akan punya kekuatan luar biasa. Bila kita mengingat Gusti Allah dalam surah Al-Lail, ya. Wa amma man atawa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Monggo sabar. Kita berharap kita berhasil penantian dan kesan kita muaranya adalah kemuliaan. Kemudahan bukan kesulitan. Mungkin dunia kita mungkin rotok kesulitan, tapi kesulitan itu tidak menjalankan untuk taat kepada Allah. Siapa nih boleh, Bapak? Sekarang kalau kita nggak kuat, Pak, kesulitan duniawi justru menentukan kita untuk akhirat. Mari kata pepatah, kefakiran itu menjerumuskan kepada kekafiran. Ini sarannya hadis. Jadi kefakiran, kemiskinan itu menjerumuskan kita ke kekafiran. Makanya sinyal dari Allah dan Rasulnya kita tangkap. Kita tidak boleh menjadi orang-orang penantian lama nanti ujungnya adalah kesulitan. Tidak. Kita berharap kesan kita, penantian kita, apapun hendak ujung kita adalah kemudahan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini target kita sebenarnya. Saat ini euforia dunia harus mengatakan menikah. Kenapa kondisi real di masyarakat, kondisi di mana zaman-zaman amat sedikit, masih amat sedikit. Lambil amat sedikit waktu kita lihat mawon. Kita lihat kemana-mana, kita mumpung dari masjid ke masjid, dari tempat ini dan tempat itu, ternyata Masya Allah kita juga prihatin. Maka semangat dakwah harus pada kita. Maka seperti kalau tahu bagaimana kita seperti hidup di kemangke meraih kemudahan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ya dunyane yo gampang, akhiratnya yo gampang. Karepe awake gitu waktu itu. Dunyane yang kepenak indah, dunyane sepenak lancar, akhirat hebat, langsung enek ora dalam mobil. Niki semoga kita perjuangkan betul. Maka seorang yang percaya kepada Allah SWT, tentunya hidup ini adalah manifestasi ibadah kita kepada Allah. Hidup ini manifestasi kita ibadah kepada Allah, wujud ibadah kita kepada Allah. Nek urip niku kita tancapkan sebagai orang yang yakin kita kepada Allah, insya Allah kita akan aman. Nek boten bisa kacau balau. Karena kita lihat di beberapa kasus banyak, karena tatkala besok kita mati masuk alam barzakh, siapapun mereka, pertanyaan sama, yang menanya sama, yang ditanya, yang soalnya sama Bu. Ketika masuk alam barzakh, siapapun mereka akan sama pertanyaan. Ditanya oleh utusan Allah yang sama. Akibatnya nanti akan sama. Kalau benar dia akan enak, kalau salah juga dia akan tidak enak. Maka perlu kita siapkan
arus kita gesang kita ke depan. Maka spirit muka kepada Allah ada dalam kita piyambak-piyambak. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Jadi ternyata seperti ini. Kalau kita sarang-sarang bismillah, ya, jadi betul kita tata, kita tertata rapi, karena kita diberi pemahaman manajemen gesang kita pegang betul. Karena Allah pun mencipta kita pun pakai manajemen yang sempurna dari Allah. Dan apa? Dari air ketemu air, terus nyantol di rahim gitu mungkin. Dari air dengan air ketemu menyantol di rahim dan sangat kuatnya berkembang sampai batas Allah yang janjikan. Dari air dengan air ketemu, air ini air yang sah ketemu nyantol di rahim, maka rahim itu cantolan yang kuat. Karena cantolan yang kuat maka tidak kemana-mana. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan Allah takdirkan kamu harus keluar. Dan sebelum ini Allah keluarkan pun dulu rohnya sudah dijanji oleh Allah. Dan saya mungkin kembali malah kita pun sudah tekan kontrak dengan Allah kemarin. Walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis, tapi ada kontrak. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Baru diberi kita kehidupan pada kita. Mana lahir dan seperti ini. Kami monggo kita saestu fikih hidup ini untuk target kemuliaan kita piyambak-piyambak. Ampun ngantos Allah bukan umur yang begitu panjang, justru berujung yang tidak baik. Berujung ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak oleh zat yang mencipta kita. Jangan sampai kita ujung pun seperti itu. Maka monggo kita berkiprah secara pribadi piyambak-piyambak, hal-hal yang fundamental kita laksanakan dan sekuat-kuatnya kita sempurnakan, kita maksimalkan. Hal yang mendukung kita perbanyak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang fundamental, pokok yang koknya kita maksimalkan dan sempurnakan, kita paske. Ojo nganti tambah jadi kurang. Dan kita perkuat dengan amal-amal yang sunnah yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah gampil mungkin Bapak. Kita rutinitas, kadang kita ngamal ke rutinitas. Nah contoh itu habis waktu gitu. Sani kata wong sing do karpe arep ini tapi terlalu banyak. Semalaman digo ngene-ngene kan sebagainya. Enggak ada. Niko harapan kita sendiri. Kita punya harapan yang luar biasa karena kita sama. Karena kita tuh cirinya juga sama. Boten-boten perbedaan cita kita. Kalau yakin kita kepingin sama. Besok di surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjuangan. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu kira, kamu sangka masuk surga itu mudah? Coba ini. Apa kamu sangka, kamu kira masuk surga itu mudah? Sebelum kamu terlihat ketika berjuang di jalannya, jahadu, berjuang di jalannya dengan haqqa jihadi, dengan tenanan. Ketika berjuang kalian berjalan Allah dengan haqqa jihadi, berjuang dengan tenanan. Makna haqqa jihadi ini ya tak kita sholat ya sing tenanan. Memang iki
ketika kita punya harta juga kenangan untuk ini, tapi ada pos tertentu. Nah, Bapak infak, sedekah dan zakat bagian itu. Tatkala agami dihina, ada hakau jihadi, ada spirit semangat, nggak terima. Termasuk nanti mungkin sebentar lagi 2024 ada pemilu, ada hakau jihadi. Semangat dari pemimpin yang kayak apa itu harus ada. Nek mboten kita jadi punya filosofi urip seperti itu. Hakau jihadi tenang. Kita ibadah juga tenang. Bayang-bayang kita sholat itu harus betul-betul tenang. Kenapa? Ada fase-fasenya. Pertama boleh banyu kudu bersih, banyu kudu suci. Nggak boleh tidak suci. Wudunya kudu betul, wudunya kudu ini. Maka tahap itu, target itu kata sepanjang naik dengan cara cuma kita proses maka kita belajar terus. Wudunya betul, kalau wudunya betul, sholatnya gimana? Dan seterusnya ini perjuangan kita. Bila bahwa kita tenangan, ampun aja salah. Kita tenang tidak takut salah. Sepanjang saya tidak kita sengaja, nggak ada masalah. Jadi seperti itulah. Ampun nyangka yang surga itu mudah sebelum kita tenangan. Mila monggo tenang. Jihad bermakna sungguh-sungguh. Aja dibedani yang jihad itu kaya ngene mboten. Jihad itu tenangan. Apalagi menghadapi Ramadan ini jadi tenangan betul. Tenangan itu ya kita punya target tertentu. Karena targetnya ghufra lahu ma taqaddama min dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu umat itu berubah. Jadi kamu sama. Tidak cuma itu kok, tidak cuma tenangan kok, tapi ada kata-kata, ada terusnya. Wayak lamas sobirin. Kalian kelihatan tenangan, betul-betul sabar, kuat. Orang yang sabar ini indikatornya apa Pak? Simple mawon. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Simple. Yang kita kerjakan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang ini berat, ini kok bismillah. Sak mamune dhewe-dhewe. Luar biasa ini. Jadi seperti itu kita itu. Kita di dunia kesepakatan sudah kita melaksanakan kewajiban kita sudah hidup sekian lama. 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 65 tahun dan sebagainya. Tinggal menghabiskan waktunya. Di antara semuanya ini kan tinggal menghabiskan ini. Karena apa-apa di atas 50. Di atas 50, di atas 60 kan tinggal menghabiskan waktu. Jadi tinggal menghabiskan. Kalau habis ini tidak manfaat loh kita, apa kita menghabiskan. Jangan sampai kita tuh sia-sia habis waktunya. Mau menjadi betul. Jadi fase-fase kita seperti ini. Kita jaga betul, kesannya pun maka tidak sia-sia. Jadi tidak balik di samping hak jihadi dengan tenangan itu, maka harus dilandasi. Allah besok kalian sabar kalian mendapatkan semuanya tujuan jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga berbaik. Bagaimana berbina Nabi Adam alaihissalam, bagaimana berbina Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana berbina Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, para nabi dan para rasul, betapa berjuang dengan agama Allah. Ben bumi ini tenang, bumi ini nyaman, bumi ini lurus, misalnya lurus, ternyata juga tidak mudah. Bahkan mudah. Rintangan luar biasa. Coba satu contoh kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekian ratus tahun, berapa yang itu Nabi Nuh? Nggak kurang dari 100, nggak lebih dari 100. Tapi dari itulah generasi baru muncul. Setelah dihapus oleh Allah, generasi yang dihapus muncul generasi baru. Sampai kita begini. Jadi kali para bapak ibu, ngomong itu kita
kita bismillah. Jadi mboten enten maka buat dilebih kenangan. Nek bahasa wong ya supaya ane adzan kaya salat. Ora wae hal-hal sing pokok ndang ditindak. Aja berandai-andai ngono lho. Sampeyan mau. Bar malu tak ngaji lah. Bar malu tak ngaji sedih. Kesinisan ya sholat dan sebagainya. Tapi dan seperti itu. Karena pengajian memang luas sekali, tapi pemahaman yang terbiasa kita pakai adalah bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak cuma melihat kalian tenan borak, tapi apakah Anda ada kesabaran dalam pelaksanaan taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo saran-saran kita ambil yang makhluk. Selanjutnya pun perlu hormati. Kemudian kalau kita sampai mengatas Allah dengan tidak ada para itu kesanggup ikuti saja Bismillah. Wong itu tidak berat sepanjang kita paham. Siklusnya juga sama. Hidup cuma 24 jam bukan dalam Pak. Cuma siklus 20 jam, ganti 20 jam, ganti. Ya nggak ada, cuma 24 jam. Seperti manja dahar, paling cuma 1 sendok. 1 sendok. Nggak ada makan 80 sendok, nggak ada. Paling cuma 1 sendok. Minum 1 teguhan ya, buat tempat gelas baru ya. Itulah seperti tauhid. Wong iki ngomong-ngomong titik-titik ngomong terus sehingga amal soleh terus berkembang. Ini amal yang salah dikurangi. Karena kita nggak bisa menafikan wong ini salah, dia luput. Mesti dua Pak. Tapi kalau Bismillah kita bekerja betul untuk situ. Kemudian ada yang lain mengatakan wa masakin atau ibadah. Kalian akan aku berikan kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang benar jamin. Allah jamin. Siapa yang jamin hidupnya? Ya Allah, bukan siapa-siapa. Kalau kembalikan ini, kembalikan sebelum ini, kita aman Pak. Orang yang punya apapun, dia yang menyadar ini dari Allah. Anugerah ini dari Allah, semuanya dari Allah. Pasti akan aman. Tapi jadi manusia itu luar biasa. Nah manusia melakukan 10 kilo per jam, setannya 1000 kilo pun melakukan. Cepet banget, cepet setannya lah, cepet setan. Allah gampang digoda gitu. Tapi ada jurus bagaimana setan yang menahan setan juga ada. Allah bukan solusi juga. Karena ketika setan turun, iblis turun, setan gak ngaku, yang paling angel tak goda ya Allah. Cuma hamba-hambanya yang mukhlis, hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Jadi kehidupan yang indah, khayatan thayyibah. Itulah monggo kita ketika kesana dunia menika dengan dinamika urut kesemakatan menika, solusinya pun cuma satu. Jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita setiap saat kita terus berikhtiar. Selanjutnya pun para jamaah hormati, dalam pengajian ini juga sama kita sampaikan. Namun kesupen kata kunci adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah bagian dari standarisasi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berdoa berarti orang ini terhindar dari kesombongan dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berdoa berarti orang itu sombong. Orang sombong bukan bagian, nggak ada bagian. Maka doa monggo. Jadi tetap ketika panjang pagi hari, ketika panjang siang hari, kita malam hari,
Ada aturan-aturan di Rasulullah luar biasa. Ada sunnah Nabi seperti itu. Semampu kita mencicipi amal-amal. Bayangkan para bapak sama orang saya ini. Dan kehidupan kita itu siklusnya seperti ini sudah jelas dan nampak. Ada monggo mana-mana yang kita jaga betul. Hampir semua akan tahu Nabi turunkan bagaimana cara merawat kisah menika. Bagaimana cara merawat kisah menika Nabi turunkan. Dari hal yang kecil sampai hal yang agak. Dari yang semuanya Allah atur disunahkan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka yang terakhir adalah doa melalui sesuatu. Mungkin malam ya Allah ya Rob, malam ini seperti ini kita mengajak kepada doa dengan malam tidak pakai bahasa asli, ada yang hafal bahasanya sendiri. Ya Allah ya Rob, monggo kita minta apa saja kepada Allah. Karena hidup seperti itu. Kemudian yang terakhir Ibu, bagaimana untuk menata kita piyambak-piyambak? Bagaimana kita menata untuk kita piyambak-piyambak? Padahal cuma simpel. Yuk kita renungkan, kita perkuat uang kita. Mulai jadi pun gampil kita cuma fahami rukun Islam dan fahami rukun iman. Fahami rukun Islam, fahami rukun iman. Rukun Islam itu yang nampak, rukun iman yang tidak nampak. Iman itu yang itu cuma awalnya Gusti Allah. Jadi mau kita kuat itu, fahami betul. Apalagi kita menjelang bulan-bulan yang mulia itu. Menjelang bulan-bulan mulia itu mau kita saestu. Yang pertama, jadi ketika kita membangun rukun Islam, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu tren kita seperti itu. Enggak ada tawar-menawar terhadap, enggak bisa tawar-menawar. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji nggak ada tawar-menawar. Dan keimanan dijaga betul. Yang paling riskan adalah bagaimana menjaga marwah iman ini tidak tercampur dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Ini paling berat. Yang paling berat. Mula wonten amalan-amalan dalam hidup kita, maka perbanyak lafal-lafal yang membangkitkan kita untuk memperkuat, menjaga keyakinan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bersolat, kita dahulu Allah lewat kanjeng Nabi, ada hadisnya, bacalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Itu harian. Pada maghrib, pada isya, pada subuh, pada zuhur, pada asar, itulah siklus kita. Untuk menjaga kesannya pun kita terhindar dari berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati kita. Walaupun tidak cuma itu toh, tapi masih banyak amalan-amalan yang luar biasa. Itulah menjaga kehidupan kita biar selama kita di dunia ini. Dengan harapan kita menjamin ketika kembali kepada Allah, ujung yang kita terima kembali malih adalah kemudahan dan kemuliaan, bukan malah petaka yang panjang, tapi kemudahan karena kita kemuliaan, bukan malah petaka panjang dan kehinaan yang panjang gara-gara kita lalai. Wa amma man bakhila wastaghna wa qadzdzaba bil husna fasanun musyrif. Wa ma yughni anhu maluhu idza
taraddad. Bener itu nyiakan nggak percaya, nggak yakin, ora percaya sumber, ora bakal bener. Masalahnya dunia selesai, mati selesai. Maka diabaikan ibadah, abaikan ngaji, abaikan sedekah, abaikan, semua diabaikan. Orang ini karena merasa dunia selesai, nggak ada kelanjutan. Itu kata orang kafir kan seperti itu. Padahal bukan. Itulah yang aku aturakan para jamaah. Barangkali itu sekilas mereka untuk bab pertama. Insyaallah nanti pada selama ke depan kita punya judul balik namanya perubahan dan harapan penantian dan harapan. Jadi insyaallah perubahan dan harapan. Dinamika kesan tak semangat mereka berbeda. Desa tekane cuman pendak yang bagian juga. Maka kan barangkali mengaturakan simpel singkat dalam kata barangkali ada pitakenan monggo kita sarang-sarang parembakan bagi wonten pangandikan saking bapak ibu kirang monggo pelaturan dumateng bapak. Alhamdulillah wonten alhamdulillah menika Jawa sampun terang sekedar info mawon terkait dengan dari IPAI menyambut pilih alhamdulillah kemudian orang menika tambahan jamaah haji kata ada beberapa bapak ibu yang sudah masuk data di 2023 Kemudian tambah setunggal Pak Sumardi sekalian ibu, Pak Sardi sekalian ibu, Pak Warto kalian Pungajinem juga masuk daftar mereka. Lajeng Pak Mulyadi Gede kali ibu, kemudian Pulutan Iwan setunggal Pak Sukamto, Pak Mardogo, jadi ini ya makanya total sholat kita kira 32-an. Kalau indai Pak itu dari masuk sak tekali ya Pak. Kalau ketika kami juga ikut pelatihan kemenang, saya mengusul Pak boleh menawi ada tambahan kuota itu buat dijiko. Ini sama kuota 10.000 dijiko. Diporsikan fokus orang beliau yang sudah usaha mungkin 70 tahun, 5 tahun. Jika itu untuk kuota tambahan, karena kemarin kita bareng Pak Haji Mariono itu kemarin ada tambahan 10.000 nggak diambil oleh beliau. Masalahnya, makanya tidak malah kalau Bapak mungkin supaya kelihatan kesehatan sehingga monggo itu kalau ngajak teman awak kalau biasa Bapak semangat kita untuk beribadah tetap kita sepuluhkan, semangat kita bekerja merayakan juga kita sepuluhkan, sehingga kita butuh sehat segala-galanya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat beribadah. Target kita adalah sami husnul khotimah. Maka kan mobil Pak Nopo dari tambahan kalian Pak Tamir mau tambahan, insyaallah jangan semuanya memberi materi dengan doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.